Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa dariyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ala ni'amillah wa ifdali wa amma ba'du. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala syahdan, ketahuilah apabila tetap musyahadah engkau akan wahdaniyatullah ta'ala pada asma, niscaya apabila melihat seorang yang murah, Allah ta'ala jualah yang bernama Rahman. Orang yang kaya, Allah ta'ala jualah yang bernama Ghani. Dan apabila engkau lihat orang yang membunuh akan seseorang, Allah ta'ala jua yang bernama Mumayyid. Maka kiaskanlah olehmu akan yang lainnya. Nah jamaah yang dimuliakannya Allah, masih yang kita bicarakan pada pembahasan yang kedua bagi orang-orang yang ingin dia mengenal Allah, pada perkara wahdaniyatul asma, dengan cara dia mengesahkan akan nama-namanya Allah. Nah berkaitan tentang untuk kembali kita mengesahkan namanya Allah, Pak Bu, musyahadahkan dengan pandangan batiniah kita melalui dua mata kita. Sekali lagi, bawalah pandangan yang di dalam keluar, bukan sekedar pandangan yang di luar terus dibawa keluar. Dengan kata lain, apabila pandangan yang di luar yakni dua mata dibawa keluar, maka semua yang ada ini hukumnya muhaddas, makhluk. Jadi jangan berbantah. Apapun segala sesuatu selain Allah itu hukumnya muhaddas, hukumnya makhluk. Benar, betul, tidak salah. Kalau yang kita bawa pandangan kita dari luar keluar, artinya melalui dua mata, terus yang kita pandang di luar diri, maka seluruhnya adalah muhaddas, yakni makhluk. Berbeda dengan pandangan yang apabila dari pandangan batiniah kita, dari pandangan mata hati kita, yaitu pandangan yang dari dalam dibawa keluar, maka semuanya tidak lain menunjukkan asmanya Allah, yakni nama-namanya Allah. Nah setiap nama tentu ada yang punya nama. Nama kembali kepada yang punya nama. Nama dengan yang punya nama esa. Kalau sudah demikian, maka tidak ada yang kita lihat, melainkan semuanya itu menunjukkan akan keberadaannya Allah. Kalau pandangan dari dalam keluar, jangan berbantah. Kalau ada orang mau mengatakan ini dipadahkan Tuhan lah, ini makhluk, itu benar kalau dua mata. Jangan tapi ngalih, dan jangan bakakan jangan orek bulu jadi duit. Minyak larang udah bakakan jangan pulang. Nah sudah ngerti kah? Nah sehingga apabila, nah ini contoh, apabila kita melihat Pak Bu, ada orang yang bersifat dermawan, ada ya orang yang bersifat belas kasih, ada orang yang bersifat tolong menolong, ada orang yang bersifat murahan.
Bukanlah makhluk itu sebenarnya yang murahan, yang dermawan, yang belas kasih, melainkan itu menunjukkan asma Allah, nama Allah yang bersifat Rahman. Sedangkan nama asa dengan yang punya nama, itulah orangnya. Tapi jangan disambat. Kamu disambat makhluk pulang. Ini mun sudah tahu, jangan disebut, jangan ditunjuk. Bila disebut, bila ditunjuk, babulik ke hukumnya makhluk. Karena nampian tunjuk banda yang di luar. Karena nampian sebut banda yang di luar. Setiap nang disebut, ditunjuk banda yang di luar, hukumnya makhluk. Jangan disebut, jangan ditunjuk dalam ma'rifat pengenalan, maka tidak lain itu mazhar Tuhan. Nah jadi apik-apik juga nang rajin nang bersedekah, nang rajin mengeluarkan zakat banyak, jangan seorang nang merasa baikan. Itu menunjukkan asma Tuhan. Nah oleh karena itu minta maaf ulun. Kalau pian betul-betul musyahadah nang ini, arti musyahadah itu pandangan batiniah. Kalau kita memiliki keluasan, jangan pemalar. Kalau pian nih kenal Tuhan, maka kita nih kenyataan Tuhan. Kenapa Tuhan pemalar? Nah luput tak. Nah nang sugi-sugi dah pun mengaji nang ini. Ini nang sugi ini amalan sugi aja. Tapi mun sudah bab sedekah, bab zakat, bab impak muar benernya. Bakal dipretelin punnya. Kayak apa hendak makrifat orang sugi ini? Kawa. Jadi orang pamalar nih kada kawa makrifat. Kenapa? Karena tidak mungkin tajalli atau nampak asma Tuhan itu pada dirinya. Kada mungkin. Tuhan kada bakhil. Nah makanya kan Nabi memadahkan. Di dalam hadis, orang yang dermawan itu terlebih Allah cintai walau dia jahil. Kita nih alim kada, ya mon kada alim tuh artinya ada je ilmu cuman kada kayak orang alim. Beribadah kada kayak orang, tapi dermawan, tapi murahan. Ini terlebih Allah cintai ketimbang alim, ahli ibadah, pemalar. Nah ini ahli neraka. Nah apik-apik nang alim pemalar. Tasbih di tangan, duit kada keluar. Berapa kali paket tasbih? Nah, paham gak? Ulun kada menyuruh pian nang bebari-bari kada, supaya betul nyata asma Allah batajali lawan diri sesuai pengenalan kita. Maka pian kenal Tuhan, maka kita ini kenyataan Tuhan adalah buktinya. Kayak itu orang. Jangan muntungnya aja. Memender ini nyaman. Pian mengaji ulun madahkan nyaman nyambat. Pian nang mendengar belajar nyaman aja. Nah buktinya adalah nang bujur-bujur Tuhan tajali pada diri, wayo kalinya sakit jiwa barangnya bahada awan ini. Nah jadi nang dermawan itu adalah Allah sendiri, karena tajali nyata namanya pada diri seseorang. Sedangkan nama dengan yang punya nama itu orangnya sebenarnya. Lalu di situ kita fana. Jadi sebenarnya orang dermawan itu bukanlah orang nang pae buai murahan. Ulun tingkatakan makamnya panah. Orang dermawan, orang itu sudah dikatakan dermawan apabila kebaikan yang dia berikan dia sendiri tidak pernah berbuat baik, kada merasa lagi. Nah itu dasar dermawan. Ini sekali Jumat aja membagi 100.000, bilang 3 kali Jumat minta mau makan. Ulang. Jadi pangkat orang dermawan itu apabila dia berbuat baik sedangkan dia tidak merasakan lagi dia yang berbuat baik. Itu dermawan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak mengharapkan pujian. Nah di situ. Jadi kita melatihnya tetap berbuat baik
untuk menunjukkan asmanya Allah, nang Rahman tadi pengasih. Tetapi tatkala kita berbuat baik, jangan lagi kita nang merasa berbuat baik, karena ini tajalli asma Allah, tajalli nama Tuhan, salah satunya Rahman pengasih tadi. Justru kitanya nang kadada, nang ampun nama tuh nang ada, nah, memperlihatkan di dalam perbuatannya melalui asmanya, nah namanya. Jadi asma itu menunjukkannya kepada perbuatan, menunjukkan nama Tuhan si Rahman itu pada perbuatan, dermawan, pengasih. Nah pada saat itulah kita sadar bahwa bukan kita yang berbuat baik, ini semata-mata kebaikannya Allah. Kita ini sekedar saksi. Nah pula, makanya pian selalu mengatakan dua kalimat syahadat, selalu menjadi saksi. Saksi ini berbuatlah, berbuat kada saksi, kada menyaksikan aja, menyaksikan nang berlaku pada diri dan menyaksikan yang berlaku pada nang lain, pada diri kita yang terdekat. Kita ini menyaksikan gawian Tuhan ya, menunjukkan namanya. Tuhan menyatakan asmanya, namanya melalui afalnya, perbuatan. Kalau tidak melalui perbuatan, namanya tidak muncul. Contoh tadi, dermawan, murahan, belas kasih. Nah itu melalui perbuatan, itulah menunjukkan nama Tuhan Rahman. Orangnya sama sekali. Nah dilatih itu. Jadi orang Pak Aibuai setelah pian memberikan kebaikan sebesar apapun atau sekecil apapun, jangan lagi mengharap terima kasih orang. Orang mau terima kasih mau tidak, mau dibalasnya mau tidak, mau dikenangnya mau tidak, kada masalah, karena ini sudah mensifati asmanya Allah. Tuhan minta balas lah, kada mun pian minta balas, pian nang berbuat baik nih kita. Ya bagus-bagus nih batin sudah mantap-mantap, apalagi sudah tuhaan. Inya kita datang berasi, bulik harus berasi, ya kan? Jadi ini ajang pembersihan, apalagi nih menjelang untuk memasuki Ramadan. Sayyidina Jibril katakan, Pak Bu, celaka umat Muhammad yang apabila dia sudah masuk Ramadan, dosanya belum lagi diampuni, berarti belum bersih. Nah mudah-mudahan kita sebelum masuk Ramadan sudah bersih, zahir batin. Ayo berbuat baik untuk menyatakan bujur-bujur nih asma Tuhan. Nang mampu, nang kada mampu jangan dipaksa-paksa. Nih malam ini nah 2 bulan kan kita perain, nah hendak berbuat baik malam ini jalan guru 40. Nah bagus banget tuh barangnya. Ini penutupan sementara ya tuh parai juga mapa. Ada panglah, mudahan beratan murahan rezeki. Nah di mapa amalannya nih supaya nyaman lah. Pian nyaman, mau pian nyaman, ulun nyaman. Kadanya guru nyaman, murid nyaman kada. Bilanya pian nyaman itu guru nyaman. Pak kayak apa nih guru anak pesango bulik, muridnya sakit juga. Ya kan? Nah mudah-mudahan bila muridnya nyaman, gurunya amin. Amalannya 2 aja nah. Pian kedua-duanya baca boleh atau salah satu. Sebelum membaca 2 kalimat ini, baca dulu 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Limbah 3 kali istighfar. Baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baca istighfar 3 kali, selawat 3 kali, baca surah Al-Kautsar 3 kali. Mandap benar surah Al-Kautsar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baca 3 kali ini amalan sugi. Baca hari-hari. Amun kada membaca surah Al-Kautsar, baca suratul Fatah. 3 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Cukup 3 ayat. Membaca surah Al-Kautsar kayak apa rajaki nang kayak telaga Kautsar kada bahagia bisa. Membaca suratul Fatah supaya nikmat selalu ditambah dan dibukakan. Boleh salah satunya atau kedua-duanya. Nah, beingatan pulang. Apabila nanti menemukan awal Ramadan. Bila nih malam esok umpamanya masuk Ramadan. Di dalam satu sunnah hadisnya Rasulullah, barang siapa yang membaca suratul Fatah sebanyak 3 kali, ini sesurahan, kadang 3 ayat lagi. Kalau kada kawa 3 kali, nah sekali barang siapa yang dia membaca kata Nabi suratul Fatah, inna fatahna dan seterusnya sampai selesai di awal Ramadan, di awal bulan Ramadan, maka Allah jamin rezekinya. Itu dalam hadis. Namun hendak nang 3 ayat aja hari-hari baca. Nah, namanya hendak nang 3 kali kah sesurahan, nang 3 ayat aja kah, tapi hari-hari. Nah, ada piani suginya hendak baca kada mau. Ini nang alih benar. Ayo Nah, itu amalannya. Nah, jadi kita kada lagi merasa ada berbuat itu orang sudah tajali Tuhan. Masih aja lagi bergeretek anak minta balas hendak supaya orang terima kasih lawan seorang atau mengingat-ingat kebaikan lain. Kita tetap berbuat baik, lupakan kebaikan kita, lupakan kita pernah berbuat baik, karena pada hakikatnya bukanlah kebaikan ini daripada kita, melainkan Tuhan ingin menyatakan namanya lewat perbuatan yang ada pada kita. Jelas? Di sini nang kadada lagi hitungan. Banyak baharta orang kada menghitung. Orang kada menghitung. Rasulullah tuh pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa nang paling lambat masuk surga? Orang sugih. Ini bujuran. Namun nang kakak ini nanti timbul kita kada anak sugih. Bab terlambat masuk surga tuh amun juga. Andai kata tuh masuk surga aja nang sugih ini terlambat. Nang orang sugih tuh masuk surga pala lambatnya. Kenapa? Orang sugih nang dermawan tetapi merasa inya berbuat baik. Orang sugih ini zakatnya dikeluarkan, sedekahnya diberikan, tapi inya merasa masih berbuat baik. Ini paling lambat masuk surga. Berbuat baik, sudah berbuat baik tapi merasa inya nang berbuat baik. Apalagi nang sugih kada berbuat baik jinnya. Nah, nang sugih pulang nang kada mau berzakat. Ini hendak malam ini jelas 2 bulan kada bertemu kita. Nah, nang si sugih pulang nang mampu tapi pemalar, maka kata Rasulullah akan dijadikan harta bendanya itu dijadikan seekor ular di dalam kuburnya dan siap untuk menggigitnya. Jadi harta itu dirupakan nantinya seekor ular. Nah, siapa orang nang sugih beduduluh masuk surga pada orang alim pulang nang si sugih nang dia berbuat baik tapi tidak merasa dia berbuat baik. Kada ada hisapnya, kada ada hitungannya. Nah, jadi pian nang mana hendak? Ya, pilih aja atau sudah dipadahkan hendak. Nang mana hendak? Nah, ini nang orang belajar mengenal Tuhan. Kias saja lagi nang lain.
Nama Tuhan nyata. Makanya Asmaul Husna 99 nama Tuhan itu jangan sekedar dihafal. Itu lewat perbuatan, dan perbuatan itu menunjukkan nama, karena Tuhan ingin menyatakan namanya lewat perbuatan. Nah, nampak nama Tuhan. Andai lagi ujar Sidin, kalau ada tuh ujar Sin, orang itu dapatkan kemuliaan, maka yang mulia tuh umpamanya pian dapatkan penghormatan orang, disanjung orang lah, kemudian lagi apa, dibesar-besarkan orang, nama kita itu sebenarnya Tuhan ingin menyatakan namanya lewat kita. Karim, Muli, kadanya seorang pak, himo dicumi orang tangan atau hingosi pak, himo, ya apa? Nah, orang kada lagi merasa mulia. Kenapa? Tuhan hendak menyatakan namanya lawan kita, lewat kita. Jadi sebenarnya, maaf Pak Bu, Nabi, Rasul, para wali, Nabi dan Rasul punya mukjizat, para wali punya karamat, mereka juga tidak memiliki kemuliaan. Hanya saja Allah Ta'ala kepingin menyatakan kemuliaannya melalui Nabi dan Rasulnya, melalui para walinya. Wali kada dibisi kemuliaan, Nabi pun juga tidak ada. Bahkan kita, Tuhan hendak menyatakan namanya. Kayak apa lagi, paham kan sudah? Di mana kemuliaan kita? Nah, jadi nang siapa-siapa nang merasa mulia, nah kena terhina, tahina kena terhina. Nah kemudian sebuting lagi, dicontohkan Sidin apabila datangnya kematian, jangan bertahan di sebab. Kalaupun Tuhan membikin sebab, sekali lagi, terutama lo ibu-ibu, kalau adanya musibah, ujian, cobaan dalam bentuk rupa macam apapun, jangan bertahan di sebab. Kalaupun sebab itu diadakan, tapi jangan bertahan di sebab. Contoh, mbah makan anu aja mati, jangan makanan yang penyebab. Semua makanan tuh kadang memberi bekas, kadang memberi bekas. Sudah belajar kalau di dalam tauhid bahwa segala sesuatunya itu tidak memberi bekas dengan adanya kekuatan atau dengan adanya sifat. Hanya saja yang memberi bekas itu Allah Ta'ala juga. Bahkan kematian yang menjumpai kita, keluarga dan semua orang yang hidup, ini jangan terlalu menyalahkan Israel. Israel itu kadang mampu juga. Israel kadang mampu mematikan kita. Nang mampu mematikan kita itu adalah Allah Ta'ala. Makanya Tuhan bernama Mumayyid, Mumit, maha mematiakan. Lalu kisahnya Israel nang tugas, padahal Israel kok kada mampu juga. Nah, jangan bertahan di sebab. Karena apa? Keguguran, kapuk, mati. Kapuk nyapang juga nang berapa nang beton. Berapa ton. Keguguran, kapoknya mati, kada mungkin ya. Ini beberapa ton, ini mata tindih, enggak kada hina, mampu mati juga. Nah jangan bertahan di sebab. Nah terutama lawan ibu-ibu. Jadi boy, Pak Ai nih, bapak-bapak juga. Jadi kada saling menyalahkan. Maka piani Tuhan. Tuhan cuman membuat sebabnya supaya jangan langsung Tuhan nang dituju,
Tapi kita sadar segala sesuatunya pun tidak memberi bekas. Hanya saja segala sesuatu itu atas kuasa kehendaknya Allah. Yang tapi ribut minyak larang ini. Nya ada nukar, nya kadada berenai. Pian hamuk-hamuk apa pae juga. Nangka kayak itu aja juga. Nya ada nukar, nya kadada berenai. Jadi orang larang, ayo mana ada duitnya nukar. Jangan beliau, nya kadada berenai. Ranai mana sih? Sini ranai mana? Mbak, kau aja sih nukar apa? Ini tumbur, bilang hari-hari kisah minyak goreng aja. Mau? Ini bini ku mau juga. Aduh bini guru 4 mau juga. Apa ya kok? Ini ada namanya nukarnya ada beranai dibikin sebab tapi jangan bertahan di sebab. Nah sekarang sudah pahamkah? Nah kembali ke nama. Nah ini kita kuyak. Tutup aja lo kitabnya nih. Membaca kitabnya sedikit aja penting penjelasannya. Nih. Biar menurun bacakan terus, biar suruh baca nangis juga. Menangis ini melihat kitabnya jam nangis. Inggi, biar menangis. Inggi berdiri anak. Halo, mbah bolehkan ini sama ibunya. Tek berdiri ya. Nah, Pak Bu, coba bayangkan nama-nama yang ada. Coba perhatikan. Adam nama. Muhammad nama. Ahmad nama. Allah juga nama. Sebenarnya ini Tuhan menyatakan diri. Allah itu jatuhan aku juga. Allah tuh namaku jatuhan. Ahmad namaku, Muhammad namaku, insan atau Adam tuh juga namaku. Sekarang satu dulu. Allah tuh jatuhan namaku. Kalau pian menyembah Allah berarti menyembah nama. Barang siapa yang dia sembahyang tetapi tidak mengenal Allah, maka sama dia bertuhan nama dan menyembah nama, hukumnya syirik. Bapaknya kada tahu. Dikira Allah nih Tuhan. Kali lagi nih Tuan Guru perlu tahu nenek. Karena nang bilanya bahasan fikih, Allah tuh Tuhan. Allah tuh siapa ger? Allah itu sebenarnya nur Tuhan. Sekali lagi Tuhan yang sebenarnya itu tidak punya nama. Tuhan yang sebenarnya tidak bisa disebut. Tuhan yang sebenarnya belum bisa dikenal. Nah, yang tidak punya nama, yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa dikenal, ingin dia disebut Tuhan, ingin dia dipuji dan dikenal. Lalu dia menyatakan dirinya. Lalu dia menyatakan dirinya sendiri, yang terbit dari diri Tuhan sendiri. Sendiri terus. Supaya jangan ada yang lain. Maka dinyatakanlah dari diri Tuhan sendiri akan nurnya. Nah nur Tuhan ini Pak Ibu berupa zat, sifat, asma, af'al. Nang berupa zat, sifat, asma, af'al inilah lalu bernama Allah. Zat, sifat, asma, af'al itu nang bernama Allah. Paham? Dan itu nur Tuhan, bukan Tuhan. Namun ujar Tuhan, cukup engkau mengenal aku melalui Allah. Kenapa? Karena aku sudah meliputi pada nurku. Nurnya tadi berupa zat, sifat, asma, af'al. Sehingga nur Tuhan karena berupa zat, sifat, asma, af'al bernama Allah. Berarti Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Siapa zat, sifat, asma, af'al? Itu nur Tuhan, bukan Tuhan. Namun asa dengan Tuhan. Karena dia asa dengan Tuhan, maka cukup kata Tuhan.
engkau mengenal aku melalui nurku yang bernama Allah, karena aku sudah meliputi pada nurku sendiri. Berarti Allah itu sudah mewakili Tuhan. Namun tetap saja bukan. Nah, pus itu. Ini nang sembahyangan nih, nyembah siapa? Kayak pakainya nih pusan betaraweh terus. Betuhan nama. Allah tuh namaku gitu, ini hanya Allah, belum lagi Ahmad, belum Muhammad, belum Adam, belum Udin, belum lagi, belum Abdul 4 juga. Paham nggak? Makanya lalu kalimatnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Maksud tidak ada Tuhan bukan Tuhan kadada. Maksudnya la ilaha illallah, Tuhan jangan dicari. Kenapa? Illallah, karena sudah nyata pada Allah. Siapa Allah? Zat, sifat, asma, af'al. Siapa zat, sifat, asma, af'al? Nurnya. Jelaskah sudah? Jangan lagi dicari. Jangan lagi buai mencari gelapung. Jangan lagi mencari baras. Baras sudah jadi gelapung. Jelas? Sedangkan nur tadi, sedangkan nur yang berupa zat, sifat, asma, af'al tadi jadi diri kita dan semesta alam. Yuk, ulun rincian supaya nyaman. Kita jam berapa malam ini penutupan? Sampai ulun uyuh. Sal cucuk aja bayarannya. Kan bagi sambar. Maka tadi guru jatah jali asma kada. Nah ada nih ngalih orang. Mau juga. Begayaan lahnya kan enggak ini beliau daripada tegang. Karena kau mengaji. Inya bila mengaji lawan orang alim tegang. Tapi bila mengaji, nah kayak ulun orang ada tapi pintaran yang ini nyaman. Nah, tapi pang tinjak sikot santan seragamnya mbak. Nur tadi menjadi 4 nasar. Nur tadi menjadi 4 nasar. Nasar tuh ya unsur. Jadi tanah, air, angin, api. Pian tahulah nang dipadahkan Allah. Tanah, air, angin, api Allah. Allah tuh bukan alif, bukan lam, bukan lam, bukan ha, bukan alif, bukan lam awal, bukan lam akhir, bukan ha. Itu lain. Ini nang tanah, air, angin, api itu Allah. Sudahkah? Berarti unsur alam, tanah, air, angin, api itulah sebenarnya kenyataan Allah, yakni nurnya. Sedangkan nur, sedangkan Tuhan, jangan lagi dicari Tuhannya, karena sudah nyata pada nurnya yang bernama Allah. Nyata sudah pada 4 unsur menjadi alam semesta. Sekarang nah 4 unsur ini pulang nyata pada diri. Nah diri pulang. Tanah, daging. Air mani. Angin, napas. Api, darah. Berarti unsur yang ada di diri kita itulah yang bernama Allah. Jangan tasandar huruf. Allah itu bukan huruf, bukan kata, bukan kalimat. Lain. Pian tasandar di sana lalu nasumbai mahayal kalimatnya itu ya sirik. Nah, orangnya nyata. Tapi jangan coba kaku. Nyata deh. Tuhan tuh berada di alam yang terang. Maaflah, ini minta maaf nah. Bagi orang yang betul-betul beriman, ini benar-benar beriman. Orang puasa siapa nanti orang beriman enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, wahai orang yang beriman diwajibkan puasa. Nah kalau pian benar-benar beriman, orang yang benar-benar beriman, tentu dia betul-betul melihat Allah berada di alam yang terang. Tetapi bagi orang-orang munafik, nah orang munafik inya kada melihat Tuhan, kada pinandu di Tuhan, padahal rajin sembahyang, tapi munafik. Munafiknya karena kada kenal Tuhan. Munafik. Nah, orang munafik kada diberitahu. Nah,
padahal rajin beribadah, sembahyang rajin, mengaji rajin, wah zikir rajin, tupukah tuh berapa kali paket dah. Nah, rajin, tapi kadang dikenalkan lawan Tuhan, tuh orang munafik. Jelas? Jadi jangan lagi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan lagi mencari Tuhan karena sudah pada nurnya. Sedangkan nurnya sudah nyata pada 4 unsur. 4 unsur itu sudah meliputi alam dan diri kita. Mbak siapa Allah? La ilaha illallah, la mawjuda bihakin Allah. Nang wujud nang ada nih pengurangnya. Tapi jangan bakaku, paham? Karena bila bakaku lain. Jelas kada? Jadi jangan jadi Firaun. Kita itu cuman disuruh menyadarinya, bukan bakaku. Jelas kada? Menyadarinya bahwa Allah itu benar-benar wujud, artinya ada. Dia ada namun tiada. Ayah Pepin menggerakkan sakit kalau kepala. Atas bawah sakit. Ada tapi tiada. Maksudnya ada, dia ada, dia ada. Dia tuh sebenarnya ada. Namun tidak dilihat dengan kasat mata. Nang dilihatnya pun lain. Nang dilihatnya lain. Iya, nang Tuhan bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil. Nang johir-johir ini lain Tuhan. Namun dari hakikat yang esa, hakikat yang satu, maka itulah tiadalah lain, tapi kada lain. Oja mengsang napa? Nain, namun anain. Aku nah malam huwa. Memang lain karena Allah berbeda dengan segala sesuatu yang baharu. Pian pahamlah mukhalafah ni pahamlah. Maaflah, ulun kada mau ujari nang Tuhan supaya ulun ni sudah berusaha beradab. Bukan berarti ulun mengatakan ini pian tidak tahu, supaya lebih jelas. Maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maksudnya begitu Tuhan sudah menyatakan diri, itu sudah hukumnya muhdas. Artinya sebutannya makhluk, paham? Sebutannya makhluk dan berbeda. Ulun ambil contoh. Tadinya baras ditumbuk jadi apa? Ditumbuk jadi galapung. Nah galapung tuh mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tapi asa lawan baras. Asa, paham nggak? Nah sekarang begitu Tuhan menyatakan dirinya yang sudah jadi alam serta isi, memang ini bukan Tuhan, namun ini kenyataan tuh melalui nurnya. Jelas kada? Nang dipadahkan berbeda itu sambatannya aja, namun kadalah jangan mencari yang lain. Nang bini nang ada aja, ya tambahi lagi. Ini pandang lebanan. Ini hendak nambah kaplingan di sini, ngalih juga aku. Padahal aja pengharapan. Cuman nggak paham-paham. Setahun udah di sini. Sabar. Udah tahun yang kedua. Apa mau nih? Nah, kita lain. Paham nggak sudah? Makhluk memang bukan Tuhan, tapi makhluk kenyataannya. Jadi Tuan guru kuciak nang di luar udah ngarahkan aja. Inya batahan nang sudah ada, kada tahu hakikatnya. Ngerti kada? Lalunya kada kenal di Tuhan. Bujur ini lain Tuhan sih memadakan Tuhan. Namun ini kenyataannya yang sudah nyata dalam rupa bentuk yang lain. Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau ada nang lain berarti batal qiyamuhu ta'ala binafsih. Bukankah dia yang berdiri sendiri? Kalau ada nang lain maka batal wahdaniyat. Bukankah dia esa? Jelas? Tauhid kalau tahu. Pingkutin pun seorang masing-masing aja. Jadi ketahuan gana halusnya. Haram nih kalau ini lawas kita kada tertawaan. Paham ke sudah nih? Masya Allah. Jadi Allah jangan dicari-cari, meliputi diri.
Makanya alif Allah sudah dikatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Apa saja yang menjadi langit, bumi, dan apa yang ada di langit, apa di bumi, tolong. Itu sudah alif menyatakan. Lamnya apa? Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah lah yang memiliki segala kekuasaan dan kekerasan. Lam akhirnya lahul mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Haknya apa? Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Nah mana lagi? Nah awal, akhir, jahir, batin. Aku aja tuh. Disyaratkan sudah. Jelas? Namun sudah tahu yang ini nah. Kita disuruh bertuhan Allah. Kita ulang. Ternyata wabi anfusikum, kalau diartikan pada diri kamu sendiri, itu kalau arti nang supaya nyaman nang pian-pian nang tua-tua, wabi anfusikum, iya dirimu, nah itu aja nyaman. Percaya kakak lagi mau apa? Amun orang mengaji bab kitab wabi anfusikum apalah tubsurun, pada diri kamu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah? Bingung pian. Nang kayak ini aja wabi anfusikum, dirimu tuh aja Tuhan unda, tapi kamu jangan bakaku itu aja. Jangan ikam sambat, jangan ikam tunjuk, dah berenai. Jelas? Wabi anfusikum, dirimu tuh. Nah jadi Tuhan yang mana lagi? Jadi saat pian mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang hidup pada diri. Hidup dulu nih. Tanda hidup apa? Bernapas. Tanda hidup bergerak berdiam. Tanda hidup berbagai-bagai. Tanda hidup nah. Nanang hidup pada diri itu Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada yang hidup pada diriku melainkan itulah Tuhan yang bernama. Kemana mencari? Diarak ke sana kemari, diarak. Ya Allah, kenapa kita ini? Makanya kasihan aja Pang Deddy Miswar. Ini bilangnya bulan puasa ada SCTV itu, yang pencari Tuhan. Ini kadang melihat TV soalnya. Ini kadang bisa TV, kadang bisa TV nih. Orang alim nih kadang mau melihat TV, tapi YouTube bermalaman. Ih harap benar. Wah ini kadang terlihat lagi TV. Ngimpun bini kada terlihat hijau lagi. Apa? Jelaskah sudah nih, jelaskah? Apa? Kesiannya. Nah, kita kan disuruh bertuhan Allah. Ternyata, nang mana lagi? Kita tuh bukan mengaku. Nah ini pian bila salah mendengar kenana? Janak telingana. Kita tuh bukan mengaku, tapi harus mengakui. Lainlah mengaku salah. Kalau mengaku Tuhan tuh Fir'aun. Yang kita wajib mengakui bahwa yang ada ini haknya Allah, miliknya Allah, kepunyaannya Allah. Jelas? Jadi yang benar bukan mengaku, tapi wajib mengakui. Ini akui rumah apa aja Spandi? Kada rumah ulun. Beda. Kalau ini rumah ulun mengaku. Kalau ulun padahal ini rumah Sidin itu mengakui. Jelas? Beda ada. Jadi nang wajib kita mengakui bahwa yang ada nih majharnya Tuhan yang bernama Allah. Kenyataan Tuhan. Akui. Bukan mengaku. Fir'aun tuh mengaku. Bedanya sedikit aja bila salah mendengar nih sambil mengantuk. Nah, mendengar, tuh jadi Tuhan aku. Nah, makanya jangan sambil mengantuk. Yang ibu-ibu jangan tapi mikir akan minyak, jangan. Enggak. Nah, ayo aja kau aja pemasak. Jangan tapi mikir akan minyak goreng. Murah ya kan, puasa murah. Kan ada di obral orang. Padahal yang di obrolnya itu yang di stoknya juga. Paham gak sudah? Kita disuruh menyembah Allah. Sholat. Kita disuruh menyembah Allah. Allah nang mana lagi nang disembah? Maka kita ini kenyataan Allah yakni nurnya. Makanya waktu sholat bukan
ada sesuatu yang disembah, melainkan diri memuji diri. Kadadanang menyembah, kadadanang disembah. Mun masih haja lagi mah ya hayal, berarti ada nang lain, maka sholatnya syirik. Fawailul lil musallin. Sayang kenapin bulan puasa nih, uyuh-uyuh sembahyang, mengharap pahala. Pernah lapian mah melihat pahala, menulun hari-hari melihat pahala. Salah lah. Pahala. Tadi apa? Oh, pahala. Nata salam. Tambahi hurufnya. Pahala gitu nah. Ya, kan sidin mau mujurakan aja. Padahal tujuan aja. Ini nang Tuhan ini harap pada nanom. Olera. Bujuran biar. Nang Tuhan ini harap pada nanom. Bini akan pulang. Maaf bola bu, minta reda boy. Nggih. Nah, di sini orang surga tuh kadang-kadang merangot. Orang surga tuh ini sebenarnya majelis ini pian tahu lah. Bukan ulun sengaja hendak belucu. Memang orang surga harus begitu. Ilmu pian dapat dan sifat orang surga pun dikenali. Paham nggak? Ilmu tuh didapat, sifat orang surga gembira. Jangan mengaji kusuk. Amun pian kasini tambah sakit kepala baik di rumah. Orang di sini pian duduk kadingat lo utang. Tapi gak dijamin lah bila bulik. Ada jamin. Nah di sini kadingat dihutang nih. Kadingat nang di mamoi bini tadi kadingat lagi deh. Nang bulik nih kata lagi. Nah, sudah kembali. Jadi nang pian nih menyembah Allah, maka pian kenal sudah Allah, siapa lagi nang disembah. Itu hanya tujuan mengesahkan diri. Jadi sholat itu berdiri. Nang dipadakan sholat nih, berdiri menyaksikan akan keberadaan diri kita sendiri, akan sebenar-benarnya kenyataan Tuhan yang ditanggung oleh diri kita yang zahir. Ini nih, rupa jasman. Kadang ada yang disembah jungkang ruat mengangali bener ya. Bapak jungkang ruat aja. Berapa puting deh tapi hancur. Kayak bak ada hancur dulu bayunan. Ayo. Sayangnya Bu Mokana berapa lambar sudah sembahyang, siapa nang disembah? Berapa puting dah kopi haji? Berlarang-larang lainnya syirik juga. Kita disuruh memuji Allah, berzikir memuji Allah, maka kita sudah tahu Allah. Siapa lagi yang dipuji? Melainkan puji diri bagi diri. Tuhan memuji dirinya sendiri melalui diri nang ada, melalui diri nang nyata. Kalau kada dikenal Tuhan, jelas kada? Ambil contoh mudah. Siapa namanya Abah? Mun kada ada anak, Abah mana? Abah siapa? Rabah. Lalu dengan anak tadi supaya kita dikenal, kita nih Abah. Kayak tujuan nih, misal Tuhan lawan hamba, padahal hamba itu kenyataan dirinya sendiri, makhluk sebutannya, padahal nyatanya kenyataan dirinya sendiri. Anak tuh lalu kenyataan kita, kalau darah daging kita kalau nah kenapa dipadakan anak? Maka darah daging kita juga. Kayak itulah seumpama kita lawan Tuhan. Mudah kada? Nyaman. Nah jadi jangan lagi nangka tujuh memukuli anak, jangan. Kasih sayang. Makin kenal Tuhan makin pian lawan anak nih sayang. Apalagi lawan umanya, kolera, tambahil gitu. Bujur, ini kenapa dipukul? Nang laki jangan pemalar lawan nang bini. Apalagi barang siapa nih bila masuk Ramadan, bamurah-murah lawan anak istrinya, maka Tuhan tambah rezekinya. Jadi jangan pemalar bulan puasa.
makanan berbuka bersahur nak nyaman-nyaman mbari pini 20.000. Kayak apa kisahnya ya kabo? Nah menang boy pian nggih mbari 20.000 hendak wadai macam-macam hendak iwak macam-macam 20.000 ini mie goreng aja. Bokoh mok juga sakit barangnya. Jangan pemalar, apalagi sudah udah tahu nya ada tuh ya. Kita mainnya bakal karingan aja. Sekalinya ada sekaring juga. Tadi sudah ada amalannya lah. Nah tuh dibaca, mudah-mudahan rezekinya berkah. Nyaman hidup. Nah, jadi semuanya itu untuk mengesahkan. Jangan lagi menghayal-hayal lah, jangan lagi lah. Ayo tetap kita hidupkan sunnah Rasulullah. Disuruh beribadah. Tetapi maksud Nabi menghidupkan sunnah. Pian talu menghidupkan sunnah. Mana garang sunnah secara zohir nang dipadahkan sunnah. Sembahyang, gitu kan? Puasa, zakat, haji dan lain-lainnya. Itu sunnah. Padahal nang dipadahkan sunnah batang tubuh. Ini hidupakan. Siapa nang menghidupakan? Melalui roh. Lalu timbul amal. Jelas kada? Ini sunnah. Nih batang tubuh ini hidupakan. Siapa nang menghidupakan? Roh atau nyawa. Makanya tidak bergerak sedikit jua pun jasad kalau ada izin roh hidupakan. Nah pian kesini menghidupakan. Memang secara johir menuntut ilmu itu sunnah. Tapi mun kada nang ini, mun kada jasad kada ketahuan siapa nama ngaji. Ulun melajari siapa hantu. Kada kelihatan orangnya. Gurunya mana jagai? Nah ya Pak, muridnya ada dan juga. Nah nang dipadahkan sebenarnya sunnah tuh batang tubuh. Siapa nama hidupkan sunnahnya? Roh. Sedangkan roh tuh nur. Sedangkan nur tuh rahasia tuh Tuhan. Karena nur tuh asa dengan Tuhan. Aku jatuh nang hidup. Ini sampai kau berhidup. Iya nang jar Tuhan dalam Quran. Janganlah kamu menyangka. Jangan kamu menduga. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah, maksudnya orang yang mengenal Tuhan, mereka itu mati. Jangan disangka begitu. Bal ahya, mereka hidup. Kenapa? Karena kekal. Jatuhan kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kita dikekalkan. Nah, hidup. Mulai di sini hidup. Boleh, jangan mati. Kenapa? Inya berpindah negeri ya. Dalam hadis berpindah, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqalabu min darin ila darin. Berpindah negeri ya. Paya habadun na'latu wan na'imu sarmada. Cuman berpindah negeri, mereka dikekalkan bahkan mendapatkan nikmat. Ya apalagi dahan. Hidup nyaman, boleh aman. Apa lagi? Biar aja di dunia ini sugih, mati masuk surga. Tambahin lagi. Mbah, kebanyakan doa, macam-macam. Napa doa? Dua aja, supaya hidup di sugih, mati masuk surga. Dah cukup. Kalau sebanyak-banyak, dosa lagi pernah nambahi bini nang ada cukup. Oke, pian bang guru, jangan ngerti aku. Rupanya nang lain kada boleh, gurunya dong boleh. Ini nang ada rame, biar guru untuk membaca sehandak kayak. Pahamkah sudah Allah tadi? Jangan lagi mencari lah. Jangan dicari. Sudah nyata. Allah tuh aku aja tuh. Sekarang Ahmad tuh aku juga. Siapa Ahmad? Siapa Ahmad? Ahmad itu nama Tuhan yang batin. Allah nama kebesaran Tuhan. Allah tuh nama kebesarannya. Makanya seluruh alam ini la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mewujud melainkan Allah. Kenapa? Karena nurnya sudah meliputi semesta alam. Sedangkan nur itu berupa zat, sifat, asma af'al. Zat, sifat, asma af'al itulah bernama Allah. Salaman. Si Ahmad
itu nama Tuhan yang batin. Aku juga Tuhan. Ini bicara asma tentang nama. Ahmad itu nama Tuhan yang batin, rupa ruh. Rupanya ruh. Itu Ahmad. Dalam Quran apa? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ayo dalam Quran. Ngarannya siapa? Di dalam Maulid Al-Azab, Syekh Ahmad Al-Azab mengatakan apa? Wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fadat ala kullil bariyati bin nada hadza wa arjullah min ifdali aunan ala nazmi li maulidihi Ahmad. Mana lagi? Di dalam syair Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika. Siapa Ahmad? Itu nama Tuhan, diri kita yang batin, rupa ruh. Ada Ahmad. Ahmad. Lantas siapa Ahmad? Ahmad itulah nama bagi hayun awal. Apa hayun awal? Kehidupan yang pertama. Nama bagi hayun awal yang bersifat rohani. Jadi ruh itu namanya Ahmad. Nah Ahmad inilah yang menjadi paaiboy nur buah. Nur buah lawan diri Nabi. Waktu Nabi lahir tuh betulisan nggak? Di punggung Nabi nih, Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasul. Pian maka umat Nabi harus ada juga. Harus ada. Buka baju bang, ada enggak? Ada gereja. Itu panau. Nah, kalau Nabi karena sebagai uswatun hasanah, maka harus jelas tulisannya. Kita selaku umat bukan tidak harus jelas, tetapi mengerti. Ahmad itu 4 huruf. Alif, ha, mim, dal. Alif haknya Allah wahdah la syarikalah. Mim dalnya Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Itu diri kita. Jadi kita bertulisan di punggung juga, tapi tulisan itu tidak harus nyata. Nabi kenapa nyata? Karena uswatun hasanah. Pian juga harus ada, tapi tidak harus bertulisan. Mun hendak nulis sana sini. Aman ku nurihnya lon pahat nah. Lon pahat aja sudah beliau. Supaya jelas, paham kah? Nah, itu Ahmad. Mun kadada berarti lain umat. Harus paham. Itu diri kita yang batin. Namun tahun itu nah, pian puji. Kayak apa memuji Ahmad? Nah. Sallallahu ala Muhammad huwallahul haq. Alifnya alif sallallahu ala Muhammad huwallahul haq. Haknya sallallahu ala Muhammad huwallahul hayyul hamid. Mimnya sallallahu ala Muhammad huwallahu muhyil majid. Dalnya sallallahu ala Muhammad huwallahu dairatul wujud. Sudah tahu puji, dipuji. Nah
pian bila memuji diri harum. Iya nang dipadahkan dong. Kenapa awak Nabi itu nang kada pernah berbau? Karena Nabi memuji. Pujian itu tuh menjadi minyak wangi. Jadi bila pian hendak mulai hidup sampai bulik, awak ni kada berbau. Nah, tukar aja tumpah minyak harum situ. Jangan minyak lanjar. Mau minyak lanjar ditumpahin ya berbau. Nah, sudah. Siapa lagi? Ahmad. Kita bahas Ahmad dulu. Nah, Ahmad inilah Pak Bu. Nang sewaktu. Maaflah, ini kada porno tapi pian harus tahunya, harus tahu. Hah? Setiap air mani yang pian kandung tuh Ahmad. Itu Ahmad. Air mani kita beratan itu namanya Ahmad. Nah, itulah nang dipadahkan alam arwah. Nah, nang balum keluar. Nang pian kandung air mani, setiap air mani nang dikandung itu bernama Ahmad. Jelas? Nah, nyata kalau di diri kita secara untuk apa namanya diri masing-masing rupa rohani kita, diri yang batin. Untuk sebelum kejahirannya itu setiap air mani namanya Ahmad. Jelas sudah? Dipuji. Pujinya tadi sudah apalah? Aku udah nak nulisan. Bapak ayo. Ya dihafal masing-masing. Sallallahu ala Muhammad wallahul haqq. Alif Ahmad. Sallallahu ala Muhammad wallahul hayyul hamid. Mimnya sallallahu ala Muhammad wallahul muhyil majid. Mimnya dalnya sallallahu ala Muhammad wallahu dairatul wujud. Nah, puji. Pian tahu lah, disinilah mon pian kada usah minta berrajaki dibari, karena Ahmad Muhammad tuh kekasih Tuhan. Nangaran kekasih meminta kada dipinta mesti dibari. Ibu-ibu, suami kekasih kada? Kada ada bunyinya apa nih? Bu, suami kekasih kada? Nah, kada usah laki minta balik. Nah, lakian pulang jangan binian aja. Bini, istri, bini, kekasih kada? Nah, nang dikadut tuh dikeluarkan. Jangan simpan terus. Lawan jablay maka ulur terus. Lawan bini di rumah malar lawan jablay. Guru pernah dapatnya. Ini salah duduk. Sehingga nih kisah Jepang dulu lah. Ya, barangnya pukul 12 sampainya. Jadi ulun nih Pak Ibu ya ngangaran kalapahan di jalan sehingga ya ke warung. Duduk. Masan kopi. Mbak kopi tadi ya lapar kada haus aja nang santai nak berorokok lah. Ya mau ambil kacang. Kira-kira mau bayar kopi lawan kacang sebungkus berapa? Kira-kira aja deh. Nang biasa aja berapa? 10.000. Oh banyak kan juga 10.000. 5.000 lah. Lah 5.000 lah. 5.000. Nah, ya nang wajarnya 5.000 aja lah. Nggih, ulun julungi 50 karena waktu itu kan ada duit pecah. Kayaknya dulu. Ini kira-kira suah nenek. Nya tahu betul nenek. Karena jambak aja nenek. Nggih. Jadi ulun nih Pak Ibu menunggu ansulan. Bapaknya kalau ansulannya lagi julung 50 berapa ansulannya? 45.000. Tunggui, kada dijual igul-igul. Nggih. Ayo lu. Kayak apa ini kisahnya? Hendak disambat kah? Kada kan nenek. Nggih. Ulun sambat teh julun ansulannya mana? Ansulan nang mana aja nya? Aduh tapakalah kita. Nggih. Kan kada kawan nih salah duduk di warung jablay nih. Jadi hati-hati je buben pian ini nih. Nah, jadi lelakian jangan pemalar, munya kekasih. Jadi Muhammad Ahmad itu kekasih Tuhan. Ahmad ya Habibi gitu. Pian meminta atau tidak meminta, kalau duduk di Ahmad Tuhan memberi.
kekasih. Inya nangaran kekasih nang ini kada saut meminta dibagi di emang kolera. Kadang kau lagi lu ngesakan betul. Asal bujur-bujur duduknya sambil dia salawati. Nah ulun mengesahkan orang bahari kawin. Ini pindah orang bahari kada? Orang bahari kawin kada kau sembarangan. Tuh takuni orang. Tuh nah, begitunya datang lalakiannya kalau ada bebiniannya, takuni orang. Siapa nyuruh ke sini? Nih, pertanyaannya, siapa menyuruh ke sini? Nang kedua pulang, siapa yang menyambut? Nah, nang ketiga pulang, lawan apa yang masuk? Ayo, kalau jawab. Ini kada kau mengawal ini anak PRT dah, Wak. Enggak ada tahu jawabannya. Nah, jawabannya. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Siapa yang menyuruh ke sini? Ahmad. Ahmad yang menyuruh. Siapa yang menyambut? Ahmad. Siapa yang menyuruh masuk? Ahmad. Kenapa? Karena Ahmad itulah yang memerintah jasad. Karena Ahmad itulah yang menghidupakan jasad. Karena tadi rupa rohani. Orang bahari apik. Wah ini jangan kayak itu, buka dulu orang. Kada bakal beminanto. Orang bahari apik. Tapi pam jua nang didatangin anak orang alim. Nang datang orang alim kawainya. Nang datang pasukan turbo nang didatangin gitu. Ada apa nang itu? Ada pasukan turbo juga. Apa? Ada betau tahunan. Siapa nyuruh sini? Ahmad. Siapa namanya nyambut? Ahmad. Siapa nyuruh masuk? Ahmad. Karena itu nang memerintah alam semesta dan alam diri. Jika kada nyawa mati undak itu lah. Nyawa atau ruh itulah si Ahmad. Karena Ahmad. Nah, ayo orang bahari apik mengawinkan anak. Bu, dah lagi. Wah ini dah harapan gitu. Wah ini kada lagi. Siapa nyuruh? Berapa gajian sebulan? Karena guru ada gaji, lalu ada dapat, makanya harus ada pendapatan di sini. Atau gajinya lagi. Ini timbul lapar anak orang. Ayo aja sudah. Makanya jangan kawin lawan guru. Guru nih pegawai kada, bugawai kada, gagawayan. Jadi makanya dosa kawin lawan guru. Paham kan? Bujur monpian bujur menyatakan diri Ahmad itu kekasihnya Allah, maka Tuhan memberi. Kada disakiti Tuhan. Kekasih Tuhan. Ahmad ya Habibi. Ahmad ya. Tadi diri yang batin, mana buktinya? Hubbu Ahmadin qalbi sakan. Dalam batin. Pada wujud nambah si Ahmad tempatnya pada diri kita yang batin. Kolbi sakan. Kolbi roh. Kolbi itu bukan hati, roh. Sakan tempat. Dijawab kalau lon sair. Nah nang mahir basair nih paham juga. Raminya aja mana paham. Bilang 2-3 buting dah bungkas terbang. Catok terus begentar kaca. Ya kan? Hubu Ahmadin kolbi. Nah, ya saya penyuruh sini tadi. Cuman salah duduk dia di jablay. Impal 50.000. Impal juga salinya. Sama aku sekali dapatnya. Jadi aku ini ke warung BTT dulu. Maksudnya apa BT? Cari barang namanya bagus ya. Tak ada pandini tak lewat aja sudah. Ada apa di papan diri nih. Ya kita terusakan. Sponsor. Mau nggak ada nang ini kita pengen alih memasukkan ilmu. Nah, itu cara ulun aja supaya pian nyaman memaham. Bapak jo ulun ini kan ada peniat nak menggaya pian. Mbak bercita-cita kayak apa di karang-karang? Aku di karang-karang nenek spontan aja. Ini. Muhammad lagi. Muhammad tuh aku juga aja Tuhan. Siapa Muhammad? Muhammad itu
sebutan wujud kita yang johir rupa jasad ini Muhammad. Siapa yang dia bertubuh Muhammad, haram bumi manggapin, haram, kada boleh. Siapa yang dia bertubuh Muhammad, maka haram neraka memakan. Tapi mun awak pian, mun tubuh pian, dalil Quran mengatakan wa quduhanna sual hijarah, bahan api neraka itu manusia pian. Nang pian nang merasa diri pian dan patung berhala, nauzubillah. Ini wujud Muhammad, ngarannya Muhammad, lain Muhammad. Jelas jelas. Ini Muhammad, lain Muhammad. Jelaskah? Tapi jangan bakaku. Siapa nang Muhammad di Madinah? Itu Muhammad Rasulullah. Itu utusannya Allah. Dapat wahyu, kita akui Nabi dan Rasul. Beliau juga Muhammad. Alam Muhammad. Kita Muhammad. Seluruh wujud alam nih bernama Muhammad. Wujud johirnya nih. Nama betuli pulang ngaran Nabi kita Muhammad. Karena sebagai uswatun hasanah, untuk contoh seberataan. Jelas kan? Haram neraka menjamah, haram bumi menggapit. Haram. Udah boleh. Oh, mun pian bah. Hanyar masuk bakarnya. Betul. Jelas kan? Nah, jadi munengka itu siapa Muhammad? Muhammad itulah hakikat jasad kita. Oleh karena itu, gantilah Nabi yang mengatakan, gantilah pakaianmu yang dulu dengan pakaianmu yang baru. Pakaianmu yang dulu bukan pakaian johir, bukan pakaian kain nang ini, pakaian nang dahulu tuh ia nang pian merasa diri pian tuh pakaian bahari. Buruk pakaian nang itu, ganti pakaianmu yang baru. Siapa tadi? Muhammad. Tuh pakaian nang hanyar nang kada pernah usang, kada pernah hancur, kada pernah. Udah mau hancurnya. Siapa Muhammad? Maka kita tadi wiridnya membaca la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Muhammad tuh wujudnya Allah. Allah nama kebesarannya, Muhammad wujudnya, insan rupanya. Jelas? Jangan bakal kolah. Sudah tahu. Apa lagi? Tinggal memasyarakat. Jujur tapakuri kayak beliau. Untung beliau nih inti-intinya nih. Malam penutupan sementara ini pian dapat malam ini. Dah nih di rumah dapat juga. Menurut jelas kada dapat dah. Bebulik jauh. Menurut tinggalakan isok batal kan aku baru. Langsung balong. Sian Jepang guru nih. Iya. Doakan dan apa? Bingung ya nama dan apa? Iya, kesarapian aja doakan yang baik-baiknya aja. Iya. Saya jangan tak singgah udah jablay pulang. Impal 50.000 kawan. Tapi red aja. Nggak ikhlas akan aja. Ini mudahan nyebeman aku dapat. No. Ya kalau nonton dia tertawa nih nah. Baru mau kalau tahu juga. Nah kembali lihat di jam dulu. Belum jam 12. 3 jam lagi. Nah kita taruh sana Muhammad. Jadi ini pakaian yang baru. Jadi ini nang dimaksud malam ini hari raya. Berkaitan tentang hari raya, ulama mengatakan laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id liman ta'athu tazid. Bukan yang namanya hari raya, bukan yang namanya lebaran berbaju baru, tapi boleh, tapi bukan berbaju baru itu lebaran, bukan. Biar ada hari raya nak baju hanyar, ya kan? Yang namanya lebaran, yang namanya hari raya, wa innamal 'id liman ta'athu tazid. Nah, pinandu sudah. Ini baju hanyar nih. Ganti dirimu, ganti bajumu yang lu lama itu. Nah, ini bajunya kada pernah usang, hanyar terus. Nah, ayo, nah, lah, tajak aja nih lagi. Jangan lagi diubah-ubah. Wujud kita wujud
Muhammad ngarannya Muhammad. Nya jadi kada pinandu lagi begitu lahir batas miah bahasa. Lalakian kabuai babinian tu Muhammad. Kayak beguru, ulun ini Muhammad jualan. Berarti bila baki kan 3 ekor kambing, bujur. Kadang kayak itu Pak. Ini nama hakikat diri. Kadang usah 3 ekor kambing. Babinian akikah seikong, lalakian 2. Mun mampu seikong aja dulu, ayo seikong. Kena niatakan bila mampu lagi. Kadosa nang. Setelah perempuan mengenal dirinya Muhammad, ya nambah kika 3 ekor. Ujar guru, aku nih Muhammad juga. Maka ngaranku Siti Jubaidah. Jadi Siti Muhammad Jubaidah. Ya nang mau 3 ekor kambing. Siti Muhammad Jubaidah. Nang biniku nang di Jakarta tuh Siti Badriah. Kandak cuman dapat orang enggak jadi terlambat semalam. Ini harapan kau ya teng-teng lagi. Cuman tak kalah kalau iPad Gunawan. Ganalnya awak jelas dah aku kalah. Tapi nangaran aku aku kuat juga doanya. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi catat jangan dicatat. Nah, saudara Muhammad apal. Namun sudah kita tahu bahwa diri kita Muhammad, salawati. Disalawati. Mim Muhammad sallallahu ala Muhammad wallahu mulkuhul mamdud. Ha Muhammad sallallahu ala Muhammad wallahu hauduhul maurud. Mim Muhammad sallallahu ala Muhammad wallahu muhitun bil mawjud. Da Muhammad sallallahu ala Muhammad wallahu dawamun bil maqamil mahmud. Sampai langsung. Ini nang dipadahkan di dalam Simtud Duror Habib Ali. Ya. Mana pokoknya salat yatasilu biha ruhul musalli alaihi, langsung sampai pian baca salawat kemana arahnya? Muhammad namanya? Salawat langsung sampai. Salat yatasilu, yatasil bersambung sampai wasil biha ruhul musalli alaihi, kepada orang nang disalawati. Ada pian mahadam. Ya apa mahadam? Begin mikirakan sampai juga aja. Ini karena kenal. Jadi tidaklah pada ketika kita bersalawat melainkan memuji di kemana? Maka dipadahkan Habib Ali deh. Rawinya dibaca salat yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat itu langsung sampai kepada orang nang disalawati. Siapa nang disalawati? Muhammad. Sedangkan Muhammad wujud johir kita rupa jasmani, hakikat diri kita sendiri, hakikat semesta alam. Nah yang terakhir Adam. Siapa Adam? Adam aku juga aja Tuhan. Adam tunda. Adam, Pak Bu, Adam dipandang syariat. Kita sisir dulu lah. Adam dipandang syariat, nabi pertama, nenek moyang kita. Betul? Manusia pertama, nenek moyang kita dipandang syariat. Dipandang secara Taurat. Itu tidak lain nama Allah. Nama dipandang secara hakikat. Hakikat yang muncul dipandang ma'rifat, itu tidak lain Allah. Kenapa? Adam saat alif dal mim, gitu kan? Alif dal, alifnya Allah, dal dalila petunjuk, mim Muhammad. Berarti Adam itu apa? Ulang. Alif dal mim. Adam lah. Alifnya Allah. Dalnya dalilah, petunjuk atau kenyataan. Mimnya Muhammad. Kita ambil satu aja. Berarti Adam itu adalah Allah nyata
Muhammad. Sedangkan Muhammadnya rupa insan dan rupa semesta salamannya ada. Makanya Adam tuh kadada. Kenapa Adam tidak ada? Karena itu adalah kenyataan Allah yang nyata pada Muhammad. Jelas kan? Adam tuh ada. Adam tuh isyarat. Allah nyata pada Muhammad. Alif Allah, dalilah nyata. Dalil petunjuk atau nyata. Mimnya Muhammad. Allah tuh nyata pada Muhammad. Jangan bingung lagi Muhammad nang mana roh. Muhammad nang di Madinah tuh Muhammad nama. Kita akui Nabi dan Rasul karena di Sidin dapat wahyu. Sidin anak Sidin Abdullah. Kita aku sebagai uswatun hasanah. Beliau juga Muhammad. Kita Muhammad. Wujud semesta alam serta isi juga Muhammad. Salaman. Jelas? Dan itu tidak lain, tidak bukan kenyataannya Allah. Nah lalu Pak Bu, jaka kada Allah Muhammad kadada. Tapi pulang jaka kada Muhammad Allah kada dikenal. Oleh karena itu ulun simpunakan Allah Muhammad. Allah Muhammad atau Allah dan Adam atau Allah dan insan sama. Apakah Allah dengan Adam? Apakah Allah dengan insan? Apakah Allah dengan Muhammad? Ini dua nama satu wujud. Namanya dua. Allah manusia atau Allah Adam atau Allah Muhammad. Dua nama wujudnya satu. Jelas kan? Dan Allah menyatakan dirinya kepada Muhammad atau Adam atau insan rupanya. Sedangkan insan atau Adam atau Muhammad ini itu tidak lain kenyataannya Allah. Kalau tidak Allah, maka tidak ada Adam, tidak ada insan, tidak ada Muhammad. Namun jika tidak karena Adam, tidak karena insan, tidak karena Muhammad, Allah tidak dikenal. Jadi dia adalah dua nama satu wujud. Paham? Jangan lagi bercari-cari. Ngarannya aja dua. Ngarannya dua. Nah, ngarannya dua. Siapa ngarannya dua? Hah? Siang Agus, malam Agustini. Iya nah, Gus. Mana Agus? Iya cari siapa Mbak? Agus. Ya lebih keras Mbak. Gus. Iya nah. Hadapnya keluar. Nah, dua nama satu orangnya. Jadi jangan bingung. Nah mungkin untuk malam ini Bapak Ibu sekalian, ulun cukupkan dulu. Tetapi pembahasan masalah wahdaniyatul asma belum selesai. Untuk kita mengenal Allah itu juga melalui mengesahkan nama Allah. Nah pembahasan ini belum selesai Pak. Insya Allah kita akan ketemu lagi 2 bulan yang akan datang setelah Lebaran Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita kembali bisa berkumpul di sini. Namun sebelumnya ulun akan menyampaikan permohonan maaf, ampun, reda serta halal kepada Bapak Haji Aspandi, istri dan sekeluarga. Jikalau ada kesalahan, kekhilafan, perkara yang kurang berkenan, sudi kiranya pian sekeluarga membukakan pintu ampun maaf yang seluas-luasnya. Juga kepada jamaah sekalian, jikalau ada sikap atau pelayanan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati pian terhadap penyampaian ulun, bukan maksud mengurangi adab dan bukan juga maksud ulun lebih baik dan lebih mengerti dari hal pelajaran ini, tetapi ulun lebih ingin menjelaskan dengan sikap, mimik dan cara yang ulun bisa, tidak dengan maksud merendahkan pian. Jikalau itu pun tanpa sengaja tidak berkenan di hati pian semua, ulun kembali mohon ampun, reda, maaf serta halal lahir dan batin.